Bismillahirrahmanirrahim. Analisis materi pembelajaran Bahasa Arab MTS kelas 8 semester 1. Yang pertama bagian A, gambaran umum. Nama buku Fasih Berbahasa Arab 2, pengarang Darsono T. Ibrahim, penerbit 3 Serangkai, tahun 2008. 1. Struktur materi pembelajaran Bahasa Arab MTS. Jadi struktur materi pembelajaran Bahasa Arab di MTS: penyajian materi Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 1 pada buku ini. Dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. Yang pertama, adanya judul buku, yaitu Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Nah, jadi yang pertama itu adanya judul buku. Nah, yang kedua, petunjuk belajar ada di dalam buku ini, baik itu petunjuk belajar guru dalam mengajar atau petunjuk bagi siswa dalam belajar. Nah, yang C, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam buku ini sangat relevan dengan kurikulum MTS yang ada karena dari Permenak RI nomor 2 tahun 2008. Yang D, penyajian materi tidak mengikuti urutan SK dan KD, yaitu dimulai dari materi istima dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, materi qiraah dan latihan-latihannya, dan materi kitabah dan latihan-latihannya. Di mana dalam buku Bahasa Arab penyajian materi dimulai dengan dari materi mufradat dan latihan-latihannya, materi istima dan latihan-latihannya, materi qiraat dan latihan-latihannya, materi kitabah dan latihan-latihannya. Selanjutnya yang E, adanya penilaian dalam buku latihan. Yang F, terdapat daftar kosakata yang terletak di awal buku. Yang G atau yang terakhir, terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman buku. 2. Urutan materi utama. Urutan penyajian materi dalam buku ini sesuai dengan SK dan KD yang kita gunakan dalam buku ini. Urutan penyajian materinya yaitu: yang pertama, materi pembelajaran mufradat. Yang kedua, materi pembelajaran istima. Yang ketiga, materi pembelajaran kalam. Yang keempat, materi pembelajaran qiraah. Dan yang kelima, materi pembelajaran kitabah. Yang B, gambaran khusus. 1. Materi mufradat. A. Urutan penyajian materi. Di bawahnya, materi utama langsung ditampilkan kosakata beserta artinya, dan para siswa diminta untuk menghafalkan setiap kosakatanya. Nah, jadi materi yang paling awal itu kita sebagai guru menyuruh untuk kepada siswa menghafalkan setiap kosakata. Nah, yang kedua, latihan menuliskan arti kata-kata berdasarkan huruf kunci. Nah, terus masuk yang B, prinsip penyajian materi. Yang pertama, relevansi. Dalam materi mufradat ini kami rasa sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di buku panduan. Yang kedua, pemantapan dalam materi mufradat ini dirasa sudah sesuai dengan SK KD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghafal. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik karena dalam materi ini hanya menuntut para siswa untuk menghafal kosakata yang pastinya membuat mereka jenuh ataupun bosan. Yang terakhir atau yang keempat, tidak variasi karena terpaku kepada menghafal kosakata saja dan tidak ada sesuatu yang menarik perhatian para siswa. 1. Materi istima. Yang A-nya, urutan penyajian materi.
Pertama, materi utama yang langsung berupa proses istimak yang ditandai dengan guru atau salah satu siswa membacakan sebuah wacana lisan. Kemudian, seluruh siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut yang sesuai dengan SKKD. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh-contoh latihan, perintah latihannya yaitu menjawab pertanyaan seputar wacana tersebut. Seharusnya latihan yang pertama pada materi istimak yaitu mendengarkan sambil mengisi titik-titik. Yang A menanyakan seputar identitas temannya. Yang B prinsip penyajian materi istimak. Yang pertama relevansi. Dalam materi istimak ini kami sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi istimak ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak, yaitu membedakan suara dan memahami dari apa yang didengar. Yang ketiga, jelas dan menarik. Karena materi ini memiliki kejelasannya, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintah latihan, yaitu menarik dari segi tampilan dan juga ada gambar-gambar yang mendukung. Yang keempat, tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istimak ini tidak bervariasi karena hanya mempunyai 2 macam bentuk latihan dalam satu bab judul. Seharusnya latihan-latihan lebih dari 2 agar bisa melatih siswa untuk terbiasa dalam merespon gagasan yang terdapat pada wacana yang telah ditentukan. 2. Materi kalam. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Pada tiap-tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, latihan-latihan. Nah, contoh perintah latihannya yaitu A. Menjawab pertanyaan yang sesuai dengan hiwar atau percakapan tadi. Nah, yang kedua, mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai dengan melengkapi syakalnya. Yang C. Menyebutkan bilangan bertingkat dalam bahasa Arab untuk menyebutkan jamnya atau as-sa'ah. Nah, yang D. Menyatakan jumlah suatu benda menggunakan al-adad wal ma'dud. Yang E. Menjadikan angka-angka seperti 1, 2, 3 ke dalam bahasa Arab. Nah, misalnya wahid, isnan, salasah. Nah, seperti itu. Yang B. Prinsip penyajian materi kalam. Nah, 1. Relevansi. Dalam buku ini semua materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istimak yang tidak telah dipelajari sebelumnya. 2. Komunikatif. Dalam buku ini kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti hiwar di sini sudah memenuhi syarat komunikatif. Yang ketiga, fungsional. Pada keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi yang kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja tidak didukung oleh gambar-gambar yang menarik. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar, seperti adanya gambar-gambar yang berwarna kertasnya, harus berkualitas dan harganya pun juga terjangkau. Nah, yang kelima, variasi. Di dalam keseluruhan materi kalam terdapat variasi dari segi bentuk kata, yaitu adanya variasi dari isim, fi'il, dan huruf. Juga terdapat variasi dalam latihan-latihan karena memiliki 3 atau lebih macam variasi latihan. Selanjutnya, materi qiraah. A.
A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama. Tiap-tiap materi qiraah pada semester ini berisikan teks bacaan yang memuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam SKKD. 2. Latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A. Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Yang B. Menyusun kalimat yang sempurna dari kata-kata yang sudah ditentukan. B. Prinsip penyajian materi qiraah. 1. Relevansi. Keseluruhan materi qiraah pada semester ini itu sangat relevan terhadap materi istima dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, melengkapi. Keseluruhan materi qiraah yang dipelajari mampu melengkapi pembahasan pada materi sebelumnya. Yang ketiga, pemantapan. Diadakannya materi qiraah bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istima, tarkib, dan kalam sudah tercakup di dalamnya. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan gambar-gambar yang kurang menarik. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar. Seperti adanya gambar-gambar yang berwarna, kertasnya harus berkualitas dan harganya pun juga terjangkau. Yang kelima atau yang terakhir, variasi. Dalam keseluruhan materi qiraah pada satu semester ini sudah bervariasi, karena pada materi qiraah memiliki 2 macam latihan. Yang keempat, materi kitabah. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya, istima, kalam, dan qiraah, melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab dengan serta kaidah nahwiyah atau syarfiyah atau tarkib. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A. Membuat kata menjadi kalimat sempurna yang sudah ditentukan. Yang B. Memberi harokat yang sesuai pada kalimat yang telah ditentukan. Yang C. Menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang D. Menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Yang B. Prinsip penyajian materi kitabah. 1. Relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima, tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan tidak ada gambar-gambar. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar, seperti adanya gambar-gambar yang berwarna, kertasnya harus berkualitas dan harganya pun juga terjangkau. Dan yang terakhir, variasi. Menurut kami, latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah sudah variatif, karena tiap-tiap judul memiliki lebih dari 3 macam bentuk latihan. Ya, selanjutnya adalah rangkuman terakhir, analisis isi buku. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama adalah kekurangan. Kekurangan dari sisi buku yang kita analisis pada hari ini yaitu kurang variatif dalam hal penyajian latihan-latihan. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwa latihan-latihan di sini tidak terlalu banyak, makanya kurang variatif. Kemudian tidak ada terjemah latihan baik dalam bentuk footnote. Nah, tidak ada terjemah latihan ya. Jadi di setiap latihannya itu murni berbahasa Arab. Jadi tidak ada terjemahannya. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimana apa yang seharusnya artinya itu yang benar, yang betul-betul benar. Nah, jadi di sini hanya mengandalkan dari pihak guru itu sendiri yang mengajar.
Kemudian kekurangannya lagi kurang menarik dari segi perwarnaan. Ya, karena tadi sudah dibahas di bagian kertas. Kalau bisa kertasnya lebih berkualitas dan berwarna agar lebih menarik gitu lah untuk memanjakan mata, insyaallah. Yang terakhir adalah kekurangannya itu buku yang dibagikan hanya berupa fotokopi yang hanya berwarna hitam putih. Nah, itulah kekurangannya. Karena fotokopi ya berwarna hitam putih, artinya tidak ada warna. Nah, itu berkaitan dengan kekurangan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan di buku ini ya juga ada beberapa sih. Enggak cuma kekurangannya saja, tapi juga ada kelebihannya. Yang pertama, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, jadi kurikulum yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai dengan kurikulum di buku ini. Kemudian, materinya tersusun secara sistematis atau berurutan ya. Kemudian, kelebihannya lagi, keseluruhan materinya disajikan secara sistematis. Oh, ini sama saja dengan yang atas. Ya, intinya materinya itu di judul-judulnya itu disusun secara sistematis. Kemudian keseluruhan materinya, isi-isinya daripada pembahasan juga disusun secara sistematis. Nah, gitu maksudnya. Kemudian terakhir adalah daftar kosakata memuat dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, ini kan kelebihan daripada kosakata-kosakatanya. Kalau yang tadi kekurangannya hanya di latihan yang tidak ada terjemah. Nah, jadi itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Bisa. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ya, kami minta maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.